Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi D3 Kebidanan Politeknik Banjarnegara akan menampilkan video mengenai proses pencernaan. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran, setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak ke trakea. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus. Berbentuk seperti kantung, lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. 3 jenis otot polos yang menyusun lambung yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Hasil penggerusan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi akan menjadikan makanan menjadi halus. Kemudian, makanan disalurkan ke usus halus. Kemudian, usus halus. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Glukosa hasil pencernaan kemudian diserap usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Makanan dari kelompok protein setelah di lambung dicerna menjadi pepton. Maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, kimotripsin, dan erepsin menjadi asam amino. Asam amino kemudian diserap usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Makanan dari kelompok lemak pertama akan dilarutkan oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak. Droplet lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. Yang kelima, usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap air dan menghapus sampah dari tubuh. Organ ini merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan. Fungsi usus besar yang lainnya adalah
untuk penyerapan vitamin K yang diproduksi oleh bakteri baik yang terdapat pada usus. Vitamin ini diperlukan oleh tubuh untuk membantu proses pembekuan darah jika terjadi luka pada tubuh. Penyimpanan feses sementara sampai buang air besar adalah fungsi usus besar lainnya yang dilakukan dengan bantuan gerak peristaltik untuk mendorong kotoran agar keluar. Yang terakhir, anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Pada saat otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus, maka feses sudah siap dibuang. Demikian penampilan dari kelompok kami mengenai sistem pencernaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.